kalau sekarang kita menerima klaimnya Balawi, nanti akan ada kemungkinan turunannya Aldo mengaku sebagai Imam Mahdi atau turunannya Habib Kribo. Ini kan jadi bahaya. Dan begitulah yang seharusnya terjadi. Balawi walaupun tinggi pangkatnya, tetap di mata orang Jawa itu rendah. Luar biasa mulianya Ustadz Wafi, dan betapa hina dinanya profesor doktor dari Balawi itu mendengarkan seorang putra Jawa yang walaupun tidak sekolah menunjukkan ilmunya Ustadz Wafi itu lebih mulia dan lebih hebat secara dat daripada Balawi-Balawi itu. Apakah ada yang mau dikomentari? Kayaknya nggak setuju ini Kang Mas ini. Barokah bab nasab ini sekarang ini sudah terbukti bahwa satu orang Jawa yang paling rendah itu lebih baik daripada profesor doktornya Habib. Tentang Utsman bin Yahya itu adalah merupakan sebuah sejarah keulamaan yang diametral dengan semangat nubuah, yaitu semangat perjuangan, di mana semangat nubuah itu bagaimana memerdekakan manusia dari kekufuran, juga memerdekakan manusia dari perbudakan manusia yang lainnya. Di mana sejak Islam datang di Mekah Al-Mukarramah, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan perintah wahyu untuk sedikit demi sedikit bisa memerdekakan budak-budak yang telah menjadi sebuah budaya di tengah bangsa Arab, juga bangsa-bangsa lain saya kira di dunia pada saat itu, di mana masih ada sistem perbudakan. Nah, salah satu cara bagaimana Islam untuk menghapus perbudakan adalah dengan misalnya membayar kafarat dari melakukan sebuah pelanggaran tertentu, itu harus memerdekakan budak. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, kemudian dakwahnya dihalangi, tidak bisa untuk melakukan dakwah tauhid, memerdekakan manusia dari penjajahan kekufuran, tidak bisa dilaksanakan dengan dakwah secara konvensional, maka Nabi Muhammad menggunakan sistem aslim taslam, artinya masuklah Islam kalian, berikan kami kebebasan untuk berdakwah di negara kalian, wahai para penguasa. Kalau tidak, kami akan serang kalian. Kan itu adalah salah satu cara terakhir di mana metodologi dakwah Rasulullah pada saat itu. Dan itu dikembangkan atau dilanjutkan oleh para penyebar agama Islam di seluruh dunia, bahwa tidak ada di dunia ini manusia boleh menjajah manusia lainnya. Kolonialisme yang dijalankan oleh Belanda di Indonesia adalah menelan daripada ajaran agama Islam itu. Maka oleh karena itu para ulama-ulama di Indonesia yang saat itu masih bernama Nusantara atau kerajaan-kerajaan di Nusantara, itu para ulama menggerakkan masyarakat untuk dapat memerdekakan diri dari penjajahan. Nah, sementara ini tokoh Utsman bin Yahya dari kalangan Balawi malah dia berfatwa bahwa melawan penjajah Belanda itu adalah sebuah gurur, suatu hal yang mengarah kepada tertipu secara agama. Katanya itu seakan-akan dia ingin mengatakan kalau Anda menggunakan adikum agama dalam hal ini jihad untuk melawan penjajah, maka Anda salah menerapkan ajaran agama. Padahal sudah jelas di dalam ajaran agama, ketika sebuah bangsa merdeka kemudian dijajah oleh bangsa lainnya, maka hukumnya fardhu ain oleh bangsa itu untuk menjalankan peperangan untuk mengusir orang-orang asing yang menjajah negerinya. Ini dibahas di dalam korespondensi para ulama-ulama masa lalu antara mereka dengan mereka di satu dunia ke dunia lainnya, juga dalam jurisprudensi yang tuangkan di dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu Utsman bin Yahya yang merupakan salah satu klan Balawi yang pertama datang di Jakarta, kemudian
mau bekerja sama dengan Belanda padahal dia Muslim dan yang dijajah adalah saudara-saudaranya sendiri, dalam pada saat yang sama dia mau untuk menjadi tameng Belanda agar orang-orang Islam tidak mau berontak terhadap Belanda. Saya kira ini adalah sebuah kebalikan dari tugas-tugas nubuah yang selanjutnya harusnya itu dilanjutkan oleh para ulama itu. Maka penting itu kita memberikan pengertian, pemahaman kepada para kaum muslimin bahwa orang-orang semacam ini dari klan Baalawi ini tidak pantas untuk dijadikan panutan, tidak pantas untuk dijadikan contoh dan suri tauladan. Ketika bangsa ini memerlukan seorang pemimpin untuk membimbing dan mengawal mereka agar dapat terbebas dari penjajahan, justru seorang kayak yang katanya ulama seperti Utsman bin Yahya, justru itu kemudian menjadikan perlawanan masyarakat itu dianggap tidak benar secara agama juga. Dia menggunakan dalil-dalil agama. Kemudian ada upaya-upaya Kang Mas itu untuk menjadikan Bapak Utsman bin Yahya ini sebagai pahlawan nasional. Itu tahun 2018 ada 6 Baalawi yang digadang-gadang diusahakan oleh klan Baalawi untuk dicalonkan sebagai pahlawan nasional, di antaranya Utsman bin Yahya, Salim Al-Jufri, kemudian Habib Ali Kuitang, ada beberapa lagi yang lain saya agak lupa. Nah ini maka penting bahwa misalnya Habib Ali Kuitang. Nah Habib Ali Kuitang memiliki sejarah di zaman penjajahan itu justru bukan sebagai pejuang yang menggerakkan masyarakat untuk terbebas dari penjajahan, tetapi dia bekerja sama dengan Belanda. Mana buktinya? Buktinya adalah medali yang diberikan oleh Ratu Belanda terhadap dirinya atas jasa-jasanya terhadap pemerintahan penjajah Belanda. Nah ini yang mengapa penting kita memberikan foto-foto itu kepada masyarakat melalui buku ini, agar ini akan dicatat di dalam memori kolektif masyarakat kita, bahwa kaum Baalawi di antara tokoh-tokoh yang ingin dijadikan pahlawan oleh klan mereka pada saat ini mempunyai sejarah yang diametral dengan nilai-nilai kepahlawanan itu. Ya, itu demikian Kang Mas. Ya, selain Utsman bin Yahya, di sini juga Yai Imad mengutip Azumardi Azra. Itu ada beberapa yang dikutip ya, beberapa yang juga bersikap akomodasionis atau bekerja sama dengan Belanda, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri di Sumba, Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri di Banjarmasin, Abdullah bin Mashhur Al-Idris di Batavia, Abu Bakar di Palembang, Umar Al-Habsi di Surabaya. Balwi dan umumnya orang Hadrami mendukung penguasa non-muslim di tanah kaum muslim, bahkan di tanah air mereka sendiri, Hadramaut. Kira-kira begitu gambaran besar dari posisi para Hadrami di Nusantara ini. Untuk selanjutnya kita melangkah ke bab 2 ya. Iya, betul. Berjudul babnya Ahli Bait dan Zuriyah Nabi Muhammad SAW, mengapa penting memverifikasi klaim sebagai keturunan Nabi. Dipersilakan ya. Ya, di sini lagi hujan gede ini Kang Mas. Apakah terasa suara hujannya? Enggak masuk. Enggak ya? Ya. Boleh, kita akan lanjutkan. Ya. Bahwa bab 2 dalam buku Mengapa Penting Kita Mengetahui bahwa Habib Baalawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. JFGC 10.500 PSGY 32613. Dalam bab 2 ini kita membahas tentang ahli bait dan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mengapa penting memverifikasi klaim sebagai keturunan Nabi? Di dalam bab ini saya terangkan tentang siapa itu ahli bait Nabi. Para kabib-kabib Baalawi, Taufik Segaf, sering sekali kita mendengar merebut nama ahli bait itu kepada diri mereka, para Baalawi, untuk kemudian fadilah-fadilah
yang ada dalam diri ahli diatribusikan kepada diri mereka. Seperti siapa orang yang membenci ahli bait, maka dia akan mendapat siksa neraka. Kemudian ahli baitnya diberikan kepada dirinya. Berarti siapa yang membenci Taufik Segaf akan masuk neraka. Padahal siapa Taufik Segafnya sampai bisa masuk neraka. Nah, kalau ada nas demikian, itu maksudnya bahwa dalam keadaan apapun orang membenci dari keluarga Nabi yang disebut ahli bait itu, maka tidak boleh. Baik dalam keadaan benar menurut dia atau keadaan tidak benar menurut dia. Tetap tidak boleh untuk membenci apabila seseorang ada nas untuk dicintai. Ahli bait itu sudah ada nas untuk melalui hadis. Lalu siapa itu ahli bait? Hanya Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, selain daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi segala fadilah-fadilah yang itu kembali kepada Siti Fatimah Az-Zahra, Ali, Hasan dan Husain, Bani Hasan yang ada di masa itu dan Bani Muthalib yang ada di masa itu. Selain itu keturunannya tidak dalil bahwa keturunan Nabi saat ini kembali. Nah, itu di dalam madzhab disebut dengan zakat tidak bisa diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, tetapi itu bukan maksudnya adalah tidak bisa diberikan pada ahli bait. Karena keturunan Nabi Muhammad SAW saja itu tidak bisa disebut ahli bait yang hidup hari ini, apalagi hanya keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, maka penting untuk mengatakan bahwa ahli bait yang dimaksud di dalam segala fadilah-fadilah yang ada di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah hanya kepada orang-orang yang sebutkan tadi, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, dan Siti Fatimah Az-Zahra. Itu untuk fadail ahli bait. Kemudian kepada istri-istri Nabi, Bani Hashim dan Bani Muthalib, itu secara lebih luas yang ada pada zamannya. Tidak sampai kepada orang-orang yang mengaku keturunan sampai saat ini. Maka ada sebuah awal-awal poin ini, yaitu tentang saya mengatakan di dalam pidato itu, saya siap berdiskusi 3 hari 3 malam. Itu sebenarnya kalau pidatonya itu didengarkan itu bukan masalah nasab, tapi masalah fadilah dari ahli bait, dan bahwa keturunan Nabi saat ini tidak wajib untuk dicintai. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa keturunan Nabi wajib dicintai seperti ahli baitnya Rasulullah SAW. Nah, itu saya mengatakan itu siap diskusi 3 hari 3 malam itu dalam konteks itu sebenarnya. Lalu dipotong oleh Kibin di YouTube itu untuk kemudian dikomentari. Dia berani untuk menantang 3 hari 3 malam, tapi ketika diparanin ke daerahnya di Banten tidak datang. Padahal ketika di Banten itu kita kan ceritanya mau diskusi dengan Rabita Alawiyah. Jadi judul pertamanya itu diskusi saya dengan Rabita Alawiyah. Nah, kemudian 1 hari sebelumnya panitia Bapak Imam Ibrahim datang ke pondok saya, bahwa Kiai ini walaupun tidak datang ini dari Rabita Alawiyah, tolong datang. Ini sudah pick dari Rabita Alawiyah, ini SMS-nya, ini WA-nya, bahwa dia tidak mau datang. Kata saya, lalu siapa yang mau datang? Yang datang katanya Hanif Alatas. Apakah dia akan mewakili Rabita? Tidak. Lalu dia mewakili siapa kalau tidak datang? Nah, pada saat itu saya hanya mau diskusi dengan Rabita Alawiyah. Kenapa? Karena memang yang harus bertanggung jawab tentang nasab ini adalah Rabita Alawiyah. Jadi ahli nasabnya Balawi itu Rabita Alawiyah. Saya hanya ingin berdiskusi dengan orang yang dikatakan sebagai ahli nasabnya. Siapa ahli nasabnya? Rabita Alawiyah. Kita akan lihat Rabita Alawiyah bisa nggak dia menerangkan ketersambungan mereka. Saya yakin tidak akan bisa, karena sebelum diskusi itu pun mereka dari Rabita Alawiyah ini sudah mengirimkan buku kepada saya. Buku
yang isinya itu adalah doktrin-doktrin tentang kewajiban mencintai mereka. Doktrin-doktrin tentang bahwa mereka ini walaupun berdosa, walaupun apa, tetapi akan masuk ke dalam surga. Karena ada hadis tentang Siti Fatimah, anti wawul duki fil jannah, bahwa engkau dan keturunanmu akan ada di dalam surga. Itu ada di dalam bukunya Rabita Alwiyah yang waktu itu dikirimkan kepada saya. Ya. Nah, kemudian tentang nasabnya, mereka berpatokan hanya kepada kitab-kitab yang ada di atas abad ke-9 Hijriah. Jadi itu sudah saya akan bisa untuk mengatakan bahwa sebenarnya sebelum terjadinya diskusi, Rabita Alwiyah itu sudah akan kalah terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya nanti yang saya datang, yang datang itu adalah Hanif Alatas, kalau Pak Qurtubi itu tidak masuk hitungan, dia mau ngomongnya sekeras apapun ya nggak ada hitungan, dianya siapa? Atas nama apa dia itu berdiskusi dengan saya? Wong dia harusnya adanya di barisan saya kok. Jadi harusnya dia itu adanya di samping saya atau di belakang saya, bukan malah ada di depan saya, karena dia orang pribumi. Dan barokahnya kan untuk dia juga. Sekarang suruh doa segala, suruh ada di depan, suruh ngajar ngaji juga kan di Rabita Alwiyah atau di FPI. Barokah bab nasab ini sekarang ini sudah terbukti kan Mas, bahwa satu orang Jawa yang paling rendah itu lebih baik daripada profesor doktornya Habib. Saya pernah lihat beberapa hari yang lalu itu Ustadz Wafi rahimahullah itu berceramah di Rabita Alwiyah, di belakangnya Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar. Jadi seorang profesor doktor yang telah melampaui derajat pendidikan dari mulai A sampai Z itu bersedia untuk menerima wejangan mauidhatul hasanah dari Ustadz Wafi yang tidak sekolah. Ini membuktikan orang yang tidak sekolahnya saja dari orang Jawa seperti Ustadz Wafi ini lebih baik daripada Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar. Seorang Gus Baha yang tidak sekolah, kita lihat begitu seriusnya didengarkan dengan luar biasa oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Ini membuktikan seorang Jawa yang tidak sekolah sama sekali, atau sekolah mungkin sekolahnya sekolah rendah lah kayak Gus Baha, tapi begitu dimuliakan dan dihormati oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Dan begitulah yang seharusnya terjadi. Balawi walaupun tinggi pangkatnya, tetap di mata orang Jawa itu rendah. Jadi dia harus menghormati. Kayak Ustadz Wafi itu harus dicium tangannya oleh Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar. Cium bolak-balik. Oleh Taufik Shihab, oleh para Habib-Habib. Dan sekarang terbukti itu sekarang orang-orang Jawa seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Romli, sekarang mereka sudah menjadi sebuah jawaban dari kesombongan Habib selama ini, bahwa orang Jawa seperti Ustadz Idrus Romli lebih mulia dan lebih utama daripada Habib-Habib Ba'alawi. Buktinya mereka mendengarkan dengan khusyuk ceramahnya Ustadz Idrus Romli. Profesor Doktor mendengarkan Ustadz Wafi ceramah, luar biasa mulianya Ustadz Wafi, dan betapa hina dinanya Profesor Doktor dari Balawi itu mendengarkan seorang putra Jawa yang walaupun tidak sekolah, dia begitu mulia di hadapan para Balawi-Balawi itu. Itu yang terjadi sekarang. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Mereka sudah mengakui kehebatan orang-orang Jawa semacam Ustadz Wafi itu, Ustadz Qurtubi, Ustadz Idrus Romli, Ustadz siapa namanya? Yang diupah Ubaidillah ya? Ajir Ubaidillah. Itu kan lebih mulia mereka. Buktinya mereka lebih hebat menerangkannya, lebih pintar, lebih faham daripada Balawi-Balawi itu. Nah, ini sudah terlihatan kemuliaan orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi daripada Balawi-Balawi itu. Buktinya Syekh Ustadz Wafi itu ceramah
begitu didengarkan dengan khusyuk oleh Profesor Doktor Balawi, menunjukkan ilmunya Ustadz Wafi itu lebih mulia dan lebih hebat secara dat daripada Balawi-Balawi itu. Ini menunjukkan kemuliaan Jawa itu. Ya. Apakah ada yang mau dikomentari? Kayaknya nggak setuju ini Kang Mas ini masalah ini. Iya. Iya, gitu. Kalau saya itu begitu. Iya. Saya itu bangga sekali kalau ada orang-orang Jawa itu yang begitu hebat dan dimuliakan oleh Balawi sekarang ini, walaupun dia masih jadi kibin. Karena itu memang adalah isyarat Tuhan. Jawaban Tuhan selama ini yang kita tunggu, kapan mereka akan tunduk dan merendahkan diri di hadapan orang Jawa. Ya sekarang sudah nampak mereka merendahkan diri di hadapan Ustadz Wafi. Ustadz Wafi berdiri, mereka duduk. Ustadz Wafi mulia memegang mic, menasehati. Habib-habib itu pada ngedengerin saja, luar biasa. Itu baru Ustadz Wafinya loh. Iya. Itu baru Ustadz Wafi. Belum yang lainnya, yang levelnya itu tinggi, LBM misalnya dan lain sebagainya. Ini masih Ustadz Wafi yang gak masuk LBM macan. Ini sudah didengarkan dengan begitu patuh oleh seorang Profesor Dr. Said Agil Hussein Munawar dan dokter-dokter lainnya dari kaum Balawi itu. Oke. Ya, apa namanya? Yang paling rendah dari pribumi saja itu sudah sangat mulia di level Balawi kan ya? Ya itu. Dan itu mereka tidak berpikir itu bahwa itu jawaban Tuhan. Sekarang orang yang seperti Ustadz Wafi lebih mulia daripada Balawi. Nah itu tentang ini ya, tentang Ahlul Bait. Ini jadi kita ya gimana? Ya, saya mau mempertegas dengan melakukan pertanyaan ya. Berarti Habib Balawi itu bukan zuriyah Nabi, betul ya? Iya. Kemudian pertanyaan kedua, berarti Habib Balawi itu bukan Ahlul Bait. Ya, betul. Misalnya para artis. Ya bagaimana ahli baitnya, Kang Mas? Iya. Ahli bait itu ada perbedaan pendapat. Apakah ahli bait itu termasuk dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib? Di masa lalu saja nih. Apakah istri Nabi itu masuk ke ahli bait? Apakah ahli bait itu hanya istri Nabi saja? Ada yang mengatakan ahli bait itu hanya istri Nabi saja. Ada yang mengatakan ahli bait itu hanya ahlul kisah. Istrinya Nabi itu tidak termasuk ahli bait. Ada dalam mazhab Syafi'i masuk ahli bait tapi hanya dalam bab zakat, tidak masuk dalam bab fadilah untuk keturunan Nabi. Jadi dia masuk di dalam bab tidak boleh menerima zakat tapi tidak masuk di dalam fadilah ahli bait yang ada di hadis-hadis itu. Itu pendapat yang lemah. Nah, kalau Balawi ini siapa? Keturunan saja bukan. Haplogrupnya G. Jangankan dia turun Nabi, orang Arab saja bukan. Lalu kalau ada yang mengatakan dia masuk ahli bait, masuknya dari mana? Celah apa yang bisa digunakan untuk bisa mengatakan bahwa Ba'lawi ini masuk dalam kategori ahli bait? Hayhata. Ini akan sungguh sangat jauh sekali. Kemudian klaim dzurriyyat Nabi terkait dengan masail ad-diniyah. Kemudian Imam Mahdi akan keluar dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini nanti sering saya katakan akan terjadi apabila kita sembarangan di hari ini untuk begitu saja mengakui siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi akan terjadi klaim Imam Mahdi di masa yang akan datang yang dia bukan dari keturunan Nabi Muhammad. Imam Mahdi itu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah dia adalah keturunan Nabi Muhammad. Namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, gelarnya Al-Mahdi, berasal dari keturunan Fatimah Zahra. Nah, kalau sekarang kita menerima klaimnya Balawi, nanti akan ada kemungkinan turunannya Aldo mengaku sebagai Imam Mahdi.
atau turunannya Habib Kribo. Ini kan jadi bahaya. Iya, iya, iya. Iya, ini juga yang narasi yang disebarkan oleh klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu begini kan. Oh, kalau Habib bukan zuriat Nabi, berarti mengatakan tidak akan ada Imam Mahdi. Dari narasi semacam itu kan mengasumsikan bahwa klan Habib Alwi itu satu-satunya zuriat Nabi. Diandaikan. Loh, Dia tanya inginnya itu masyarakat memahami seperti itu. Sekarang ini zamannya ilmu pengetahuan sudah merata. Dulu saja mereka waktu pertama datang ke Indonesia tidak bisa mengalahkan Syekh Nawawi atau Nara Al-Bantani. Tidak bisa. Itu selevel Utsman bin Yahya itu tidak bisa masuk ke Mekah itu tulisan-tulisannya. Dia mengarang itu bahasanya bahasa Melayu, Kang Mas. Nah, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani itu mengarang ratusan kitab. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau dari Sumatera Barat. Itu ilmunya luar biasa, mengarang bahasa Arab puluhan kitab. Syekh Arsad Al-Banjari dari Kalimantan, dari Banjar, mengarang puluhan kitab berbahasa Arab. Itu orang-orang Nusantara cerdas-cerdas. Nah, orang-orang Balawi yang paling pintar Utsman bin Yahya. Ngarangnya bahasa Indonesia. Iya, iya. Berarti Gitu. tidak ada satu karangan pun yang bersastra Arab gitu ya dari Utsman bin Yahya. Yang saya tahu Utsman bin Yahya tidak ada. Yang tersebar gitu, yang bisa kita akses tidak ada.